Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Ratriasi, CGP Angkatan 7 Kabupaten Purbalingga. Hari ini saya akan mempraktekkan aksi nyata modul 2.3 tentang teknik coaching, di mana untuk hari ini saya bersama rekan saya Ibu Laila Fajria untuk melakukan praobservasi terlebih dahulu. Bu Laila, apa kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat, Bu Rantri. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Baik Bu Laila, pada pertemuan kita hari ini kita akan berdiskusi mengenai pembelajaran yang akan Ibu Laila laksanakan, begitu ya Bu? Ya, betul sekali Bu Rantri. Kira-kira Bu Laila nanti rencananya akan mengajar kelas berapa? Rencananya nanti saya akan mengajar di kelas 7G. 7G. Ya. Kemudian untuk materinya sendiri, kira-kira rencananya akan mengajar tentang materi apa Bu? Ya, materi yang akan saya ajarkan nanti tentang bumi dan tata surya. Bumi dan tata surya ya Bu ya. Bu Laila berarti nanti akan mengajar mapel IPA di kelas 7G dengan materi bumi dan tata surya, begitu ya Bu ya? Betul sekali. Kemudian Bu Laila, hal apa saja sih yang sudah Bu Laila persiapkan dalam pembelajaran nantinya? Ya, dalam pembelajaran yang akan saya lakukan, saya sudah mempersiapkan yang pertama ada modul ajar sebagai panduan nanti saya dalam mengajar. Kemudian ada media pembelajaran yang saya siapkan semenarik mungkin agar siswa itu bisa aktif, bisa motivasi dalam belajar. Kemudian ada juga perangkat ajar yang lain untuk asesmen atau penilaian. Jadi ada modul ajar ya, kelas 7 sudah kurikulum merdeka begitu ya? Betul sekali. Ada media dan perangkat penilaian begitu ya Bu Laila. Luar biasa sekali Bu Laila. Kemudian langkah-langkah pembelajaran yang seperti apa yang nanti akan diterapkan Bu? Oke, baik. Langkah pembelajaran yang akan saya terapkan nantinya, saya menggunakan model discovery learning atau penemuan yang diawali dengan pembukaan, di mana pembukaan pembelajaran itu ada berdoa, kemudian cek kehadiran siswa, kemudian persepsi, motivasi, dan penyampaian tujuan pembelajaran pada hari itu. Selanjutnya di bagian inti akan dibuat kelompok-kelompok kecil nantinya untuk berdiskusi dari apa yang saya tayangkan di video. Kemudian setelah berdiskusi nanti siswa akan mempresentasikan dari masing-masing kelompok tersebut, dan di akhir pembelajaran ada review atau merangkum kembali saya beserta siswa, kemudian ada kuis juga dan ada penugasan. Keren sekali Bu Laila. Dari persepsi tadi sudah diterapkan, terus sudah terhadir, kemudian kegiatan inti tadi ada membagi dalam kelompok kecil, kemudian setelah itu mungkin di bagian penutup ada review atau rangkuman gitu ya. Kemudian Bu Laila, persepsi yang seperti apa yang sekiranya akan Ibu Laila sampaikan? Persepsi yang akan saya sampaikan yang pertama itu melihat pertemuan sebelumnya, mengaitkan pertemuan sebelumnya dengan pertemuan yang akan dibahas, di mana pada pertemuan sebelumnya sudah belajar apa saja sih benda-benda langit tersebut, dan salah satunya ada planet. Nah, dari benda-benda langit dan planet itu nanti akan dikaitkan dalam materi tata surya seperti itu. Begitu ya Bu Laila, bagus sekali Bu, keren. Nah, kemudian tadi ketika kegiatan inti tadi kan katanya Bu Laila mengatakan kelompok kecil, dibagi ke dalam kelompok kecil seperti itu ya. Betul. Itu bagaimana Bu Laila itu dalam membagi kelompoknya? Dalam berdasarkan pada saat pembagian kelompok, saya melihat dari segi jenis kelamin. Jadi dalam satu kelompok ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian saya juga melihat dari segi pengetahuan mereka. Dari satu kelompok itu ada yang bisa secara pengetahuan, ada yang kurang bisa, dan ada yang membutuhkan bantuan. Sehingga dalam satu kelompok kecil itu bisa saling bekerja sama. Keren sekali Bu Laila. Kemudian apakah ada dalam kelompok
itu kriteria tersendiri kenapa selain jenis kelamin gitu, apakah ada berdasarkan tingkat kemampuan atau bagaimana Bu, atau hanya yang penting satu kelompok itu ada perempuan, ada laki-laki? Menurut Bu Lela itu bagaimana? Ya, jadi selain jenis kelamin, ada juga melihat dari pengetahuan. Ada yang bagi saya itu merasa mereka bisa, kemudian ada yang sedang dan ada yang butuh bantuan. Jadi dalam satu kelompok itu yang bisa akan mengajari yang butuh bantuan, seperti itu. Menarik sekali Bu Lela. Kemudian Bu, untuk model pembelajaran yang tadi Bu Lela sudah katakan di awal tentang discovery learning ya, kenapa kira-kira Bu Lela kenapa menggunakan model ini? Kenapa saya menggunakan model discovery learning? Karena discovery itu menemukan. Jadi saya ingin siswa-siswa saya itu menemukan apa sih karakteristik dari planet-planet yang ada dalam tata surya. Mereka menemukan sendiri tanpa saya memberitahu terlebih dahulu. Sekali ya Bu Lela ya. Kemudian Bu Lela selanjutnya, pada saat pembelajaran, apakah nantinya ada hal yang harus diperhatikan jika ada kendala baik dalam media ataupun yang lainnya? Kendalanya yang pertama manajemen waktu. Ya, saya sudah merancang 2 jam pembelajaran di mana sudah terdiri dari pembukaan, inti, dan penutup. Nah, ada kendala sendiri bagi saya nanti di manajemen waktu pada saat diskusi kemungkinan membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga nanti ada presentasi juga. Jadi di situ saya mencoba untuk mengatur waktu agar pada saat diskusi waktunya bisa sesuai dengan durasi yang sudah ditentukan. Sekali ya Bu, jadi ketika nanti mengantisipasi manakala ada kendala tentang manajemen waktu, kira-kira Bu Lela nanti untuk kendala ini cara mengatasinya itu bagaimana Bu? Ya, untuk mengatasinya nanti bagi kelompok-kelompok yang mungkin butuh bantuan, saya akan mendatangi dan memberikan arahan agar mereka bisa lebih paham lagi, bisa untuk mengerjakan lebih cepat ya, melalui bimbingan, diskusi antar teman, biar nanti yang tadi perkiraannya barangkali kendalanya manajemen waktu itu bisa teratasi begitu ya Bu, biar efektif waktunya. Menarik sekali sih itu Bu. Kemudian begini Bu Lela, yang sudah Ibu Lela rencanakan tadi sudah sangat matang dan bagus menurut saya Bu. Semoga nanti perencanaannya yang sudah Bu Lela susun dapat terlaksana dengan sebaik mungkin. Kemudian pada saat pembelajaran nantinya, kira-kira komitmen apa yang ingin Ibu Lela lakukan untuk merealisasikan rencana tersebut? Tadi kan rencananya Bu Lela ingin anak-anak itu mengetahui tentang materi tata surya begitu ya Bu. Nah, kira-kira komitmen apa yang ingin Bu Lela realisasikan dari rencana pembelajaran ini? Baik, terima kasih Bu Ratri. Komitmen yang akan saya persiapkan nanti akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, kemudian agar bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Biasa sekali Bu Lela. Selanjutnya nanti mungkin saya akan hadir dalam kegiatan pengamatan pada saat pembelajaran Ibu Lela. Untuk kegiatan pasca observasi nantinya bisa kita lakukan kira-kira kapan ya Bu ya? Observasi nanti bisa dilakukan pada hari Jumat ketika ada jam di kelas 7G. Terima kasih Bu Lela. Nanti saya akan melakukan observasi di kelas 7G untuk pembelajaran Bu Lela, dan nantinya saya akan mencatat Bu untuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan sebagai data dan bahan agar nanti ketika Bu Lela sedang pembelajaran mengajar anak didiknya, saya akan mencatat hal-hal apa saja yang sudah Ibu Lela
Bunda laksanakan seperti itu. Begitu ya Bu? Ya, baik Bu Ratri, terima kasih. Nanti akan saya siapkan dengan sebaik mungkin. Terima kasih Bu Lela. Semoga sukses ya Bu Lela ya. Amin Bu Ratri. Demikian untuk praobservasi sebelum nyata dimulai untuk pengamatan di kelas 7G. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat, cerdas dan berkarakter. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Prestasi yes, narkoba no. Oke. Hari ini sehat semua ya? Alhamdulillah. Diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Adakah teman kita yang tidak berangkat? Berangkat semua? Berangkat semua. Baik. Saya ada bintang, ada asteroid, di kelas 7G ada alien, di luar angkasa ada alien. Jangan sampai terbalik ya antara teman kalian dengan yang ada di luar angkasa. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang bumi dan tata surya. Sebelum masuk ke materi, saya mau mengetahui terlebih dahulu bagaimana perasaan kalian saat ini. Emoticon mana yang mewakili perasaan kalian saat ini? Atau sad atau sedih? Happy atau sedih? Happy ya. Coba praktekkan emoticon ini pada kalian. Coba kalian tersenyum. Happy? Nah, ini yang sudah kita pelajari kemarin. Ada beberapa benda-benda langit. Nah, dari benda-benda langit tersebut ada salah satu planet yang kita tempati atau kita tinggali. Menurut kalian, planet manakah yang kita tinggali saat ini? Di mana letak bumi? Jadi benar sekali, bumi adalah satu-satunya planet yang bisa ditinggali oleh makhluk hidup. Tema pelajaran hari ini nanti melalui tayangan video akan ada video yang akan saya tampilkan, kemudian siswa dapat mengidentifikasi klasifikasi planet dalam tata surya. Kalian bisa mengurutkan planet-planet yang ada dalam tata surya. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, nanti kalian akan berkelompok menjadi kelompok kecil. Saya bagi menjadi kelompok kecil untuk mendiskusikan apa yang kalian lihat dalam tayangan video. Kalian bisa mendeskripsikan karakteristik planet-planet dalam tata surya. Akan saya bagi satu kelompok kecil mendapatkan satu planet, satu jenis planet, kemudian kalian deskripsikan karakteristiknya. Bisa dipahami? Siap. Silakan kalian berkelompok terlebih dahulu. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anak. Ya, silakan kalian berkelompok. Saya sudah memperhatikan
wilayah bumi yang memiliki lapisan-lapisan. Matahari pun punya loh. Lapisan matahari kalau diurutkan dari dalam keluar antara lain inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Ini bukan nama coronavirus ya, beda. Inti matahari memiliki suhu yang sangat tinggi, berfungsi sebagai sumber energi matahari. Energi ini dipancarkan secara radiasi. Fotosfer. Di daerah ini terdapat bintik matahari, yaitu daerah dengan medan magnet yang sangat kuat, dingin, dan lebih gelap dari sekitarnya. Kromosfer. Nah, saat terjadi gerhana matahari total, kromosfer ini akan tampak seperti gelang merah. Dan satu lagi, korona. Korona adalah lapisan terluar berwarna keabu-abuan, terlihat seperti mahkota. Korona juga akan terlihat saat gerhana matahari total. Selanjutnya, kita akan membahas benda-benda langit yang mengelilingi matahari, dimulai dari planet. Nah, planet bukan bintang ya, jadi tidak bisa memancarkan cahaya sendiri. Tidak seperti matahari. Ada 8 planet pada sistem tata surya. Adik-adik pernah dengar lagu planetnya Rico Delisleris? Kalau belum, nanti bisa didengarkan ya, karena dapat mempermudah mengingat. Oke, planet yang pertama adalah Merkurius. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari. Ukurannya sangat kecil. Selanjutnya, Venus. Planet kedua dari matahari ini biasa disebut bintang fajar atau bintang gejora, atau bisa juga bintang senja. Nah, disebut seperti itu karena Venus letaknya yang paling jauh dari matahari. Ukurannya tidak jauh berbeda dengan Uranus. Selain planet yang beredar mengelilingi matahari, ada juga batuan melayang-layang yang sangat banyak jumlahnya, terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Batuan itu disebut asteroid. Karena asteroid sangat banyak dan memiliki orbit seperti halnya planet, maka asteroid disebut juga planetoid atau planet terbil. Asteroid ini dari kejauhan seperti sabuk, makanya disebut sabuk asteroid. Dengan adanya sabuk asteroid ini memisahkan planet menjadi 2 kelompok, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet-planet yang letaknya sebelum asteroid disebut planet dalam, seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet-planet yang letaknya setelah asteroid disebut planet luar, antara lain dimulai dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet dalam berukuran jauh lebih kecil daripada planet luar, dan jumlah satelit planet dalam pun sangat sedikit, bahkan ada yang tidak bersatelit. Benda langit lainnya yang terletak di luar angkasa yaitu komet. Ciri khas komet memiliki lintasan yang sangat lonjong, berbeda dengan lintasan planet yang berbentuk elips. Komet disebut juga bintang berekor. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari karena adanya dorongan yang sangat kuat dari angin dan radiasi matahari. Ada satu lagi nih benda langit yang wajib adik-adik ketahui. Bentuknya bakalan juga mirip seperti asteroid. Sebenarnya benda langit ini berasal dari batuan asteroid yang bergerak mendekati dan tertarik dengan gaya gravitasi bumi. Benda langit ini disebut meteoroid. Karena tertarik oleh gravitasi bumi sehingga akan jatuh ke bumi dan bergesekan dengan atmosfer bumi. Tuh, lihat, seperti bintang jatuh ya. Bintang jatuh tersebut berasal dari. Coba setelah kita lihat bagaimana kehidupan di luar angkasa di sana, ada tata surya, masing-masing planet-planet memiliki karakteristik sendiri. Silakan kalian gambar, kemudian berikan karakteristiknya dalam bentuk deskripsi. Bisa dipahami? Ya. Nanti perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan di depan. Ya, silakan dikerjakan. Ya, silakan ditulis di buku gambar. Semua tidak dikelompokkan dalam planet. Ada yang bisa satu jawab? Oke, Island. Kenapa? Pluto ukurannya terlalu kecil. Karena Pluto ukurannya terlalu kecil. Oke, ada lagi? Karena jaraknya sangat jauh dari matahari. Bagus sekali, jaraknya juga sangat jauh dari matahari. Betul sekali. Dari apa jawaban teman kalian? Yang pertama, Pluto ukurannya
dimasukkan dalam kelompok planet. Yang kedua jaraknya. Jarak dari matahari sampai ke Pluto itu sangat jauh. Ya, sudah di luar lintasan. Maka dari itu, mulai dari tahun 2006, Pluto sudah dinyatakan tidak termasuk dalam planet. Seperti itu. Bagaimana Eva? Bisa diterima jawabannya? Bisa ya? Bisa. Jadi itulah alasan kenapa Pluto tidak masuk dalam planet. Bisa dipahami atau materi sekarang? Ya, bisa. Kita sudah belajar tentang apa? Tata surya. Untuk mengetahui bagaimana sejauh mana kalian memahami materi ini, ada kuis, ya. Ada kuis, ada pertanyaan sekarang yang bisa menjawab. Kalian tunjuk tangan terlebih dahulu. Jangan langsung dijawab. Setelah tunjuk tangan, kemudian guru menunjuk siapa yang menjawab, baru kalian bisa menjawab. Sudah siap? Siap ya? Sebelum menjawab, sampaikan nama kalian dan absen kalian. Siap? Nomor 1. Planet yang letaknya paling jauh dari matahari adalah